Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita lanjutkan materi perkuliahan kalkulus integral. Nah, untuk pertemuan ini kita akan fokus mengenai teknik pengintegralan tak tentu. Ini kita masih berbicara integral tak tentu. Nah, ini khususnya mengenai suatu fungsi, yaitu fungsi trigonometri. Nah, untuk teknik pengintegralan suatu fungsi trigonometri, ini perlu dicatat pada teman-teman. Saya selalu mengingatkan aturan-aturan dalam trigonometri dan sifat-sifat fungsi trigonometri. Nah, maka baca buku kembali mengenai aturan-aturan dalam trigonometri dan sifat-sifatnya itu apa saja. Nah, salah satunya ada sifat identitas dan sebagainya. Nah, ini saya memberi gambaran, ini adalah sifat-sifat dan aturan-aturan dalam fungsi trigonometri. Kenapa kok kita harus selalu mengingat? Ya, inilah matematik. Walaupun ini dipelajari di dalam mata kuliah trigonometri, tetapi konsep ini akan digunakan ketika kita akan menyelesaikan integral suatu fungsi trigonometri seperti itu. Nah, begini saya jelaskan juga mengenai aturan integral tak tentu suatu fungsi trigonometri, di mana integral sin x dx itu sama dengan min cos x plus c. Jangan lupa plus c-nya, selalu ingat c ini merupakan suatu konstanta integrasi. Integral cos x dx sama dengan min sin x dan seterusnya berbicara mengenai suatu fungsi. Nah, ini saya catat, teman-teman harus ingat integral sin mx sama dengan min 1/m cos mx, di mana m ini merupakan suatu konstanta seperti itu. Nah, ini mohon maaf, ini integral sin mx dx. Nah, ya, ini juga kurang dx. Nah, integral kosekan kuadrat x dx itu sama dengan min kotangan x plus c. Nah, teman-teman, kalau ada suatu fungsi integral kosekan kuadrat ini, nah kita kembali sifat yang mengatur seperti itu. Apakah ada berbicara mengenai kotangan itu? Nah, ini kotangan kuadrat x itu sama dengan kosekan kuadrat x min 1. Nah, kita kembali kosekan itu apa, seperti itu. Jadi ini memang harus kita pahami juga. Nah, ini aturan kotangan ini. Nah, kotangan x sama dengan ln sin x. Nah, coba teman-teman mengenai kosekan ini. Nah, coba teman-teman coba diintegralkan, apakah betul integral kosekan kuadrat x dx sama dengan min kotangan x plus c, seperti itu. Nah, kalau untuk begitu juga mengenai sekan kuadrat x dx, nah ini integral x dx sama dengan tangan x. Nah, ini bisa kok dicoba. Nah, kalau kita berbicara suatu integral fungsi inverse suatu fungsi trigonometri, maka biasa kita simbolkan dengan arkes ini ya. Ini sebenarnya adalah inverse atau kebalikannya. Nah, sin x per a plus c. Nah, ini integral dx per akar a kuadrat min x kuadrat dx itu sama dengan arkes sin. Nah, ini lihat, a-nya ini merupakan suatu konstanta, sin x per a plus c. Kalau teman-teman lihat apa ya, ini saya contohkan mengenai fungsi inverse atau arkes ya. Misalkan ada sin 30 derajat ya. Sin 30 derajat saya ambil di sini.
sama dengan misalkan Z gitu ya. Nah, atau kalau ini kalau kita sebutkan sin Z sama dengan ya, sin Z sama dengan 1. Nah, maaf, ini coba kita lihat, maka kalau tanya Z itu sama dengan berapa? Nah, kita coba adalah sin 1 seperti itu. Nah, berapa mungkin nilai Z itu berapa yang akan nanti menghasilkan 1? Bisa sin 90, bisa sin 90 kan 1 kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman, ini fungsi Arches adalah inverse atau kebalikannya. Nah, ini saya contohkan, tentukan integral tak tentu. Integral x pangkat 3 plus sin x dx. Ini paling sederhana. Nah, untuk menyelesaikan ini, ingat teman-teman, aturan keliniaran teknik pengintegralan tak tentu, di mana integral fx plus gx dx itu sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Nah, ini berlaku juga sama. Integral x kuadrat plus sin x dx sama dengan integral x pangkat 3 dx plus integral sin x dx. Nah, di mana integral x pangkat 3 kita menggunakan aturan yaitu 1/4 x pangkat 4, integral sin x dx yaitu min cos x. Nah, jangan lupa plus c karena plus c adalah konstanta integrasi. Nah, ini ada contoh lagi, tentukan integral tak tentu. Nah, integral sin x min cos x dikuadratkan dx. Jadi bacanya gini, kalau teman-teman baca sin x min cos x kuadrat itu nanti berbeda penulisannya. Jadi penulisannya bisa jadi integral sin x min cos kuadrat x kalau bahasanya seperti itu. Sehingga pembacaan atau kemampuan komunikasi matematis secara lisan itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman itu membaca suatu konsep matematik yang saja salah, nah nanti bisa dipertanyakan misalkan kalau itu bersifat dikte ya, rumus-rumus itu. Nah, coba kalau saya baca soal ini, integral sin x min cos x dikuadratkan. Nah, itu nanti mungkin setiap mahasiswa nanti dalam segi penulisannya akan berbeda. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga yang betul adalah integral sin x min cos x dikuadratkan. Seperti itu dx. Nah, sin x min cos x dikuadratkan, ini saya jabarkan. Ini kita menggunakan pemfaktoran atau Pascal ya. Ini sin kuadrat x min 2 sin x cos x min plus cos kuadrat x. Nah, teman-teman, di sini ini adalah bentuk kreativitas dari teman-teman untuk mengingat kembali suatu konsep aturan-aturan dalam fungsi trigonometri, di mana kalau Anda paham rumus sifat identitas, aturan yang lainnya nanti ini akan jabarkan jadi satu. Sin kuadrat x plus cos kuadrat x min 2 sin x cos x, di mana sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu nanti menghasilkan 1, terus min 2 sin x cos x nanti sin 2x, seperti itu. Jadi teman-teman harus pahami itu ya. Nah, di sini kita kembali bahwa sin x min cos x dikuadratkan itu sama halnya dengan integral 1 min sin 2x dx. Sehingga nanti integral 1 dx ini sifat keliniaran dalam teknik pengintegralan min integral sin 2x dx. Nah, integral 1 dx menjadi x, integral sin 2x dx menjadi
min setengah cos 2x plus c. Min menjadi plus, sehingga integral sin x min cos x dikuadratkan dx itu hasilnya adalah x plus setengah cos 2x plus c. Nah, nanti teman-teman untuk penjelasan selanjutnya nanti saya buatkan video mengenai pengintegralan bentuk khusus suatu fungsi trigonometri. Nanti kita sambung ya nanti. Tetapi saya review dulu, saya singgung sekilas. Nah, ini salah satu bentuknya, ada integral sin pangkat mx dx dan integral cos m dx. Nah, ini m-nya ini ganjil genap dan itu tidak dibatasi, bisa sampai 1000 pangkatnya. Nah, ini bagaimana? Nah, itu teman-teman video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat lagi. Assalamualaikum, sehat selalu.